Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Adi Putra Firdaus dengan NIM belakang 014. Yang kedua Muhammad Aminuddin R dengan NIM belakang 056. Yang ketiga Ridho Ainul Kurniawan dengan NIM belakang 046. Yang keempat Rio Irawan dengan NIM belakang 084. Di sini kita akan menjelaskan laporan dari codingan masing-masing. Untuk saya sendiri, content based recommendation filter. Nah, apa itu content based filtering? Pemfilteran berbasis konten di mana sistem ini memberikan rekomendasi untuk menebak apa yang disukai pengguna berdasarkan aktivitas pengguna tersebut. Teknik ini sering digunakan dalam sistem pemberi rekomendasi, yaitu algoritma yang dirancang untuk mengiklankan atau merekomendasikan sesuatu kepada pengguna berdasarkan akumulasi pengetahuan tentang pengguna. Nah, di sini untuk codingan saya, yang pertama pakai modul Pandas, yang kedua pakai sklearn, yang ketiga pakai NLTK. Nah, di sini terdapat PDF Write untuk membuka konten, terus terus di sini ada input. Nah, input di sini itu menggunakan modul NLTK. Jadi dalam codingan ini menggunakan modul NLTK menjadikan dataset ini dijadikan sebagai bank agar dapat merekomendasikan codingan nanti dengan cepat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konten di vlog ide overview konten. Nah, di sini untuk merangkum apa nanti yang akan dipilih. Di sini ada contoh di vlog IDX overview, di mana di codingan nanti ada overview. Nah, itu akan dirangkum jadi satu di sini. Ada kayak Let Body, Andy, Toys, Happily, Kedai, dan lain-lain. Di sini juga untuk kode bau transform. Nah, ini nanti dibuat untuk penginputannya yang akan bersifat kayak 0, 1, 2 sebagai rekomendasi nantinya. Yang ketiga ada dokumentasi pencarian. Nah, ini nanti yang akan menjadi dokumentasi dalam pencarian nantinya. Selanjutnya, nah untuk step 3 recommendation. Nah, bisa di sini pakai DF-log rec IDEX rekomendasinya, jadi nanti akan keluar sorry, wordy, dan lain-lain lah. Ini mengenai title dan overview-nya. Ini rekomendasi berbentuk title, terus nomor urut karena di dataset juga ada nomor urut, juga overview-nya. Di sini saya juga buat dua rekomendasi. Yang ini itu rekomendasi khusus di mana nanti kita hanya menginputkan satu, dua, tiga. Jadi nanti ada rekomendasi movie yang sama dengan inputan kalian atau inputan kita sendiri. Tuh. Dan di sini ada contohnya. Di sini saya menginputkan di file itu datasetnya kurang lebih 5.000. Eh, nah, nanti akan diinputkan kayak rekomend. Di sini saya menginputkan jum ju 1345. Nah, ini akan keluar. Nah, ini filenya atau story 2 dan overview-nya juga angkanya. Di sini saya juga
Meritcom nomor 45 dan ini keluar file dari rekomend sistemnya. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan, saya berikan ke teman-teman. Untuk model based collaborating filtering di sini nantinya akan mencoba membuat sebuah ratingan terhadap item dataset dan digunakan dalam rekomendasi sistem. Dan dalam codingannya di sini menggunakan beberapa package dari Python yaitu Pandas untuk melakukan analisis dan manipulasi data, lalu package NumPy untuk melakukan operasi perhitungan matriks, lalu package Scalar untuk membuat sebuah model yang nantinya menghasilkan sebuah prediksi ya. Dan itu salah satu model machine learning yaitu SPD single value decomposition. Selanjutnya di sini menggunakan dataset dari Movie Lens dan mencoba menampilkan isi dari ratings. Didapat itu list dari user ID, movie ID dan juga rating yang diberikan oleh user terhadap uh, film tertentu di sini. Lalu dicoba untuk menampilkan isi dari dataset movies yang berisikan judul dan juga genre masing-masing film terhadap movie ID-nya. Lalu mencoba untuk menggabungkan dua dataset sebelumnya menjadi satu dataset di sini berdasarkan movie ID. Lalu dilakukan proses itu pencarian film dengan jumlah rating atau jumlah penonton tertinggi. Di sini dilakukan perhitungan dan juga pengurutan secara ascending dan didapat yaitu movie ID ke 2800 sekian itu memiliki rating sebesar 3400 sekian. Dari rating tersebut atau dari ID tersebut kita cari judulnya yaitu didapat American Beauty. Setelah kita cukup tahu rating tertinggi itu dimiliki American Beauty, selanjutnya itu membuat matrix utility untuk menjadikan sebuah matrix cross type atau nantinya diproses ke dalam salah satu model machine learning yaitu single value decomposition. Di sini untuk utility matrix dibuat menggunakan bantuan metode pivot table yaitu rating sebagai value dan juga user ID sebagai indeksnya. Selanjutnya itu mengambil matriks lalu ditransposisikan. Untuk transposisi matriks di sini menggunakan property shapes yang mengembalikan tuple yang merepresentasikan dimensi dari data frame, lalu menggunakan values dan lebih tepatnya T values. Lalu juga di sini melakukan decomposition yang sebelumnya yaitu menggunakan package yaitu SPD di sini sebesar 10 dimensi. Setelah itu dilakukan pembuatan matriks concave concave itu dan juga dilakukan sebuah isolasi terhadap film dengan jumlah rating tertinggi. Setelah dihitung akan dari tertinggi tadi yaitu American Beauty didapat itu sebuah rating atau sebesar 3706. Nah, dari peratingan tersebut di sini mencoba untuk menampilkan rekomendasi film apa saja yang sekiranya sama dengan rating yang dimiliki oleh American Beauty sebagai film yang memiliki jumlah penonton terbesar. Di sini saya coba untuk memperkecil atau memperbesar maksudnya rating dari rekomendasi. Nah, akan merekomendasikan film yang sekiranya memiliki rating sama dengan American Beauty atau bisa lebih rendah sebesar 0,9. Di sini list dari nama atau judul film yang ada dalam rentang
tersebut di sini. Dan ya mungkin itu saja dari model based collaborative filtering. Nama saya Aridhanil Kurniawan dengan NIM 046. Saya akan menjelaskan tentang sistem recommended memory based filtering. Memory based filtering menggunakan data historis atau data yang telah ada berupa peringkat pengguna untuk menghitung kesamaan antara pengguna atau item. Metode ini menentukan ukuran kemiripan antara pengguna atau item dan menemukan yang paling mirip untuk merekomendasikan sebuah item. Implementasinya, dataset yang digunakan dalam implementasi ini adalah dataset movie dari Movie Lens yang 1M, dataset diunduh dataset dapat diunduh pada situs web Movie Lens. Data yang digunakan yaitu rating CSV, user CSV, dan movie CSV. Ini upload file user.csv, movies.csv, dan rating.csv dengan menggunakan library NumPy dan Pandas. Nah, ini adalah contoh isi dari user CSV. Ada kolom user ID, gender, umur, occupation, dan zip code. Dan ini ada rating.csv, ada user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Lalu ada movies.csv, ada movie ID, judul movie-nya, dan juga genrenya. Ini. Kemudian membuat matriks item pengguna dan mendefinisikan similarity matrix. Ini buat user item M dan membuat similarity matrix. Ini contohnya print user. Lalu berikutnya adalah membuat fungsi recommended user base. User base di sini adalah rekomendasi dari user. Ini recommended user base dan juga ada recommended item base. Dan juga ada fungsi because user like di sini nanti digunakan untuk recommended user base. Sistem akan merekomendasikan 10 judul movie yang kemungkinan mirip lah dengan selera user. Nah, outputnya di sini misalkan dipilih pengguna yang memiliki preferensi genre drama di sini. Nah, di sini genre drama rating dari user 69. Genre drama ini genre drama 10 movie. Rating yang paling tinggi dari user 69 adalah drama. Lalu kita ketikkan perintah recommended user base. Nah, sistem akan memberikan 10 judul movie yang mirip dengan ini tadi, yaitu genre drama juga. Sistem ya ini film-film yang memiliki rating tinggi dari pengguna adalah film drama. Sistem akan memberikan rekomendasi ini tadi output dari recommended item base. Item base merekomendasikan film berdasarkan film lain. Misalkan pengguna menyukai film How to Make an American Quilt 1995, maka sistem akan merekomendasikan film lain yang serupa untuk dilihat. Nah, ini contoh rec ini kelas tadi. Lalu berikutnya perintah recommended item base 46, ya judul filmnya yaitu How to Make an American Quilt. Maka
sistem akan memberikan judul movies yang mirip dengan judul ini, yang drama, yang bergenre drama. Dan ini ada juga uh, Dune 1984, genrenya sci-fi. Maka sistem juga akan merekomendasikan yang genrenya sci-fi. Ini adalah item base, dan ini tadi user base. Ada dua metode, ada dua cara, yaitu user base dan item base. Sekian presentasi memory base filtering dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang hybrid filtering, di mana filtering adalah kombinasi dari content based dan collaborative filtering yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Eh, jadi hybrid filtering ini memanfaatkan keuntungan dari kedua metode tersebut ya. Nah, ini ada penjelasannya. Collaborative filtering adalah satu konsep di mana opini pengguna lain yang digunakan untuk memprediksi apa yang mungkin disukai oleh pengguna. Dan content based filtering adalah ketersediaan konten sebuah item sebagai basis dalam pemberian rekomendasi. Jadi sini kita step awalnya kita harus mengimportkan library yang dibutuhkan, yaitu Pandas, Sipun, dan Random untuk mengolah data yang akan kita gunakan sebagai sistem rekomendasi. Lalu kita baca atau kita panggil dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan dataset dari Movie Lens yang isinya adalah list movie atau list film, rating, dan genre dari film tersebut. Di sini sudah terbaca. Karena di sini saya menyambungkan dua dataset atau dua file CSV yang isinya adalah data, di mana saya menggunakan movie dan rating. Jadi saya memanggil atau memasukkan data dari movies.csv ini ke dalam variabel movie dan itu juga rating. Nah, setelah dibaca, kita bisa langsung coba tampilkan untuk mengecek apakah data sudah tertampil dengan baik dan sudah terbaca oleh program. Jika sudah, selanjutnya kita bisa langsung menggabungkan kedua tabel yang sudah kita baca tadi di dalam tabel yang baru. Tabel ini adalah tabel gabungan dari dua tabel di atas. Nah, karena mungkin banyak film yang ratingnya sangat rendah, jadi kita membuat matriks dalam bentuk tabel untuk menampilkan film yang ratingnya termasuk tinggi dalam kuartil 90%. Jadi sini kita ini ada fungsinya rating count, sudah frame, reticle, dan seterusnya. Lalu untuk parameternya kita bisa pakai rating, dan untuk title-nya bisa langsung ditampilkan. Jadi ini kita akan menampilkan dalam 5 baris tabel dan 2.726 kolom. Jadi 5 kali 2.726. Di sini hanya tertampil beberapa saja karena kalau mungkin kita banyak sekali. Lalu selanjutnya kita bisa membuat fungsi untuk memilih user ID secara acak dan melihat film terakhir yang ditonton. Ya, untuk pemilihan usernya seperti ini, dan originnya adalah ini 1625, 2625, lalu ada ratingnya, dan ini akan muncul nama dari movie yang dipilih tersebut. Jadi Seven, AKI Seven, tahun 1995. Jadi sini kita akan mencoba menggunakan item based recommender untuk melihat rekomendasi film dari parameternya adalah user. Nah, sini sudah tertampil outputnya
ada Billy Madison, Strange, Dance White Wolves, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba metode yang selanjutnya, yaitu dengan metode user based recommender. Jadi kita gabungin. Nah, user based recommender ini cukup panjang sintaksnya. Jadi kita pilih dulu usernya secara random uh, user karena base recommended user ini atau user base ini menggunakan data user sebagai rekomendasi selanjutnya atau rekomendasi sistem selanjutnya. Dan di sini akan tertampil output 5 rekomendasi film yang paling direkomendasikan menurut program. Di sini ada muncul More tahun 1998, Pause tahun 1996, Rocky Saga, Boy Disdain 2012, About 1971, Robot Carnival 1987. Jadi itu saja presentasi saya tentang hybrid filtering menggunakan Python Notebook dan menggunakan dataset dari Mobilens. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.